menghadap Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhara. Ya, coba dibaca. Pada hari itu diberitahukan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah dilalaikannya. Sekarang kita masuk kalimat yunabba. Yunabba berasal dari kalimat an-naba. Naba itu berbeda dengan al-khabar, walaupun artinya berupa berita. Al-khabar berita, an-naba berita. Tetapi apa? Al-khabar fihi ihtimalani, ada dua kemungkinan. Kalau al-khabar bisa benar, bisa salah. Ini seperti yang ada di dalam Al-Quran juga. Ketika Nabi Musa berdialog dengan istrinya, ini al-masuk menara, saya melihat api. Kemudian Nabi Musa mengatakan, atiku bikhabari, saya akan mendatangkan berita, bisa benar, bisa salah. Itu kalau khabar. Yang kedua, an-naba. Naba itu berita tidak salah, beritanya benar, tidak kurang. Ya, ini kalau naba. Makanya hari kiamat itu dinamakan dengan an-naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Hari yang tidak perlu kita lakukan. Kalimat naba di sini pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memaparkan, menampakkan apa yang sudah dikerjakan oleh manusia tidak pernah salah. Apapun kejahatan yang dinampakkan tidak pernah ditambah dan dikurangi. Ya. Jadi maka seperti Allah katakan dalam Al-Quran juga, pada hari kiamat itu manusia melihat apakah kejahatan sekecil apapun kejahatannya atau sekecil apapun kebaikannya. Ya, jadi pada hari kiamat ini. Sekarang kita lihat lagi al-insan. Kita sudah sepakat beberapa pertemuan yang lalu sesuai dengan yang ada di dalam kitab Al-Fuq Al-Mawiyah. Insan itu kepada makna negatif, sehingga penafsir mengatakan pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala memaparkan kesalahan Abu Jahal. Ya, maka insan itu makna negatif. Jadi kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas al-insan itu makna negatif, an-nas makna positif. Ketika Allah ceritakan al-insan itu selalu negatif. Manusia tidak bersyukur, manusia tidak tidak bersyukur, tidak beribadah, tidak menjalankan perintah Allah, dia jalankan apa yang dilarang oleh Allah, itu al-insan. Maka pada hari itu nanti kata Allah, yunabba'ul insan. Sebagian penafsir mengatakan insan di sini Abu Jahal. Sebagian penafsir mengatakan manusia yang berbuat kesalahan. Maka mukmin itu ada dua. Yang pertama mukmin yang beruntung. Inilah yang Allah katakan pada aflahul mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman. Satu. Yang kedua kata Imam Sawi, al-mu'min al-asli, seorang mukmin yang berbuat maksiat. Malamnya dia tahajud, paginya dia berjumpa. Paginya dia salat, paginya dia beribadah, sorenya dia buat maksiat. Sorenya dia beribadah, paginya dia syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-mu'min al-asli, mukmin yang berbuat maksiat. Makanya di padang mahsyar nanti yang dihisab itu dua kelompok, mukmin al-muflih dan mukmin al-asli, mukmin yang berbuat maksiat. Mukmin yang berbuat maksiat inilah yang dia nanti ketika masuk ke dalam neraka itu mau pakai roder sang, roder dua, itu siapa? Al-mukmin al-asli. Pada suatu hari, ini kisah ini ada di dalam tafsir Sawi. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidakkah orang-orang beriman itu dihisab dihisab dengan cepat oleh Allah? Ya, betul kata Rasulullah. Hisab itu ada dua kata Rasulullah. Ini hadis dari Aisyah. Hisab itu ada dua. Yang pertama uridlah. Uridlah itu apa? Cuma dinampakkan saja amal ibadahnya dan tidak apa. Ketika mereka dinampakkan ibadahnya saja, itulah orang mukmin
berbuat maksiat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau di dalam kajian tasawuf, kita itu punya dua kekuatan. Kekuatan yang pertama kekuatan fisik. Ketika seorang sakit, hanya kekuatan kahir. Ketika dia luka-luka, tidak ada kekuatan kita cepet kahir. Kalau tidak makan, tidak ada kekuatan. Itu kekuatan lahir. Manusia tidak tahu upaya dan kekuatan batin yang lebih dahsyat dibandingkan kekuatan lahir. Kekuatan apa ini? Seorang dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mahabbah, ada istilahnya mahabbah. Al-hub, mahabbah itu cinta kepada Allah. Nanti di atas cinta namanya mahabbah. Itu level-level tinggi. Dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab mahabbahnya ini, walaupun dia sakit, kekuatan kedua itu akan muncul. Ini seperti seorang ibu ketika dia sedang sakit parah, dia mendengar anaknya sakit, lalu muncul dijam, anak sakit dari ibunya. Kenapa? Dia bukan berjalan dengan fisiknya lagi, tapi dengan kekuatan dia yang kedua. Kekuatan apa itu? Kekuatan al-hub. Karena dia cinta kepada anaknya, dalam hujan pun mau dia pergi dalam hujan. Ketika anaknya bertanya, ibu sakitnya? Tidak sakit. Yang jawab ibu tidak sakit itu adalah kekuatan kedua. Kekuatan pertamanya dia sudah sakit, sudah lemah. Ini seperti kita tak pernah ketemu sama anak sudah bertahun-tahun. Ibu kami Adidor naik Jakarta, naik Jakarta. Dengan bus mau kita pergi ke sana. Walaupun bus itu berapa hari, berapa malam ke sana. Kenapa? Kekuatan cinta kita sudah mengalahkan tubuh ini. Jadi kekuatan cinta itu sudah mengalahkan kelelahan. Lelah nanti seperti seorang pemula. Kata tapi karena nanti malam dia nonton klub kesayangannya, hilangnya sakit itu maksudnya apa? Muncul kekuatan keduanya, cinta terhadap klub yang akan dia nonton nanti malam. Jadi makanya begitu juga manusia. Jadi manusia itu sebenarnya ada kekuatan yang kedua, kekuatan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah namanya halawatul iman. Seorang itu akan merasai cinta nikmatnya iman ketika dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bangun malam hana hele. Makanya ketika bangun malam jangan berpatokan pada kekuatan menyuruh pada kahir. Kahir sudah melakukan kahir. Gunakanlah kekuatan kedua. Kekuatan kedua insya Allah akan membantu kita bisa bangun malam. Kekuatan kedua akan bisa membangunkan kita untuk salah satu berjamaah. Kekuatan kedua. Kekuatan pertama dia kan terbatas. Tubuh ini terbatas, menyukai lelah kahir. Tetapi kekuatan kedua tidak pernah lelah, Apa itu kekuatan Allah? Sekarang kita kembali kepada Yunabba'ul insan. Jadi Yunabba' ini adalah kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Yang memberitahukan amal ibadah ini bukan manusia itu sendiri tidak, tapi Allah nampakkan ibadah. Jadi wajib menunggu roh, lalu kau belajar kaji adalah cuma lihat. Maka Rasulullah mengatakan hati-hati. Kalau seandainya Allah mengajak dia, maka celaka kali. Maka kata rumah baik termasuk seorang ketika dibangkitkan kepada pasar, diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-insan di sini tafsir kedua adalah manusia yang diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunabba'ul insan. Diajak dialog. Bukan buka dirinya awal. Nyoba. Karena hari ini kau. Kenapa pilihnya orang lain? Itu sudah diajak dia. Kalau diajak oleh Allah, yang kafir, kecelakaan. Ini makna insan. Yauma ini semua kalimat panjang. Yaumun hina hadatsa dzalika al-amr. Karena kalimatnya panjang, maka diringkas menjadi yauma ini. Yauma ini itu tatkala manusia berdiri di padang mahsyar, diberitahukan oleh Allah, ini yang sudah kamu lakukan, ini yang belum kamu lakukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan begini, ma min abdin yadkhulul jannah, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga kecuali kata Rasulullah dinampakkan neraka pada dia. Yang kedua kali kita tidak ada orang yang masuk ke
Rupanya seorang ketika akan dimasukkan ke dalam surga, dinampakkan neraka banyak padanya. Neraka apa ini? Rasulullah mengatakan, neraka ini artinya kalau seandainya kamu di dunia berbuat maksiat, neraka seperti ini seperti ini neraka. Tapi untuk saja kamu sudah bertobat dan berbuat kebaikan, maka kamu masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan, liyazdada syukri, untuk menambah rasa syukur dia kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Maka jika sudah mau kalau saya masuk ke neraka, maka neraka itu seperti yang kau nampakkan kepada saya. Satu. Yang kedua, ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka, ma min 'abdin yadkhulun nar, tidak ada seorang pun yang masuk ke neraka kecuali dinampakkan surga bagi dia. Surga apa ya? Kalau seandainya kamu mengaku kepada Allah, kamu akan dapat surga seperti ini. Seandainya kamu tidak berbuat maksiat, kamu akan dapat surga seperti ini, kata. Maka pemuda dia apa? Liyazdada hasrah. Makin bertambah ini dia, bertambah apa namanya? Hasrah. Hasrah itu menyesal. Ya, kenapa saya tidak salah? Kenapa tidak berbuat kebaikan? Inilah pokok ini. Yunabba'ul insani yauma idzin, pada waktu mereka bangkit di padang mahsyar. Yaumun hina hadatsa dzalika al-amr. Dan kala terjadi kejadian apa? Dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Maka kalimatnya diringkaskan, dipendekkan menjadi yauma idzin. Ya. Orang Arab begitu cara pendekkan. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Pendeknya apa? Basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah. Ya. Hawhalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak. Maka diringkaskan, dipendekkan. Kalau kita dengan buku BBB, Persatuan Bangsa Bangsa, orang berbulan punya Bapak ya. Ringkasan orang itu kalimatnya diringkas kemudian bisa dibaca ringkasannya. Ya seperti ini. Yauma idzin, yaumun hina hadatsa dzalika al-amr, yauma idzin. Bima qaddama wa akhara, apa yang sudah dilakukan, wa akhara, dan apa yang belum dilakukan, itu sesuai dengan terjemah. Sekarang kita tafsirkan. Kita mengambil tafsir Jalalain. Apa kata Imam Jalalain? Min awwalihi ila akhiri, dari pertama dia berbuat kejahatan sampai terakhir dia berbuat kejahatan. Jadi apakah kejahatan itu dikira ketika dia balik atau kebaikan? Apakah dikira ketika balik atau ketika dia kecil? Ya. Kalau kita lihat penjelasan Imam Jalalain, ketika seorang kecil sudah diperhitungkan bagi dia apakah pahala atau kebaikan? Mana dalilnya? Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW ketemu dengan satu kafilah. Jadi kafilah yang ingin pulang, rupanya ada seorang ibu-ibu yang menggendong bayinya. Kira-kira umur 2-3 tahun. Yang belum balik. Apa kata pemuda wanita ini? Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya tadi baru selesai melaksanakan ibadah haji. Saya bawa anak saya ini, saya kelilingi Ka'bah, saya tawaf, saya sa'i antara Safa dan Marwa, saya wukuf di Arafah, kemudian saya lempar jamrah. Apakah bayi ini dapat pahala karena dia pergi dengan saya, ya Rasulullah? Lu tawaf bayinya, lu sa'i bayinya. Apa kata Rasulullah? Fa innahu qad hajja. Bayi itu sudah naik haji juga. Bagaimana kalau naik haji? Haji itu dia dapat pahala, kamu juga dapat pahala. Jadi makanya kita keliru. Ketika ditanya sama orang lain, "Hai, aku beli saya, kamu berbalik dong." Aku pahala dulu. Menjadi mulia lebih pahala kita itu lagi bayar. Kita tanya anak kita salah, "Hai, pahala mak bayar." Udah bayar pahala mak. Ni dah puasa, pahala bayar mak. Maka kalau sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, anak kecil itu dapat pahala. Kita sebagai orang tuanya yang dulu dia juga dapat. Dua-dua lebih pahala. Jadi anak ini kawat berbalik juga lebih pahala. Sekolah balik itu lebih pahala. Jadi makanya min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir. Ya sudah. Ini kalau kita menuju ke dalam tafsir Jalalain.
membohongi orang lain, itu kok, menzalimi kok sebelum dia mati. Setelah mati, bahwa setelah dia mati dia dapat dosa. Sampai urut mati, kok dapat dosa? Ini namanya dosa jariah. Apa yang dosa jariah? Sebelum dia mati, maka hati-hati. Kalau kita tidak tahu apa-apa, jangan sampaikan ke orang lain. Makanya kalau kita memberikan fatwa yang salah dan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka itu menjadi dosa jariah bagi kita. Jadi anak muda mana yang kita memberikan fatwa kepada orang lain. Ini haram, padahal halal. Ketika orang lain menjalankan fatwa kita berdosa. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita tidak berdosa. Kenapa? Kejahatan mereka terus berbuat jahat gara-gara kita. Mana dalilnya? Pada suatu hari, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan malaikat. Jadi waktu itu apa? Malaikat senang sekali karena ada seorang pemuda yang akan dimasukkan ke dalam surga. Rupanya tidak boleh masuk dia ke dalam surga. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapa tidak boleh? Dia kan sudah bertobat. Betul kata Allah, dia sudah bertobat. Tapi bagaimana orang yang sudah disesatkan olehnya? Sudah ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu sesat semuanya gara-gara dia. Dia bertobat menyelamatkan diri. Bagaimana dengan orang lain yang tidak tahu apa-apa? Jadi bagaimana keputusannya Allah? Ambil dia masukkan ke dalam neraka bersama mereka. Ya. Jadi hati-hati. Kalau kita tidak tahu, ngomong saja tidak tahu. Jadi jangan soalnya. Karena ada dalam hadis Rasulullah, manusia itu ada berapa macam. Yang pertama alim, orang itu berilmu dan dia tahu dia alim, itu betul alim. Ya. Maka Rasulullah mengatakan belajarlah dari orang lain. Dia alim dan dia tahu dia alim, belajarlah sama orang lain. Satu. Yang kedua, alim, dia alim dan dia tidak tahu kalau dia alim. Ya, itu kalau dia alim. Bagaimana caranya? Ayat itu kata Rasulullah, bangunkan dia untuk mengajarkan masyarakat agama. Yang imam. Yang ketiga, jahil, mudah bodoh. Waya itu anak jahil, itu pun bodoh. Maka Rasulullah mengatakan belajarlah. Kalau kamu tahu bodoh, belajarlah. Tiga. Yang keempat, jahil, dia bodoh, tapi dia tidak tahu kalau dia bodoh. Ya, itu mudah bodoh. Bagaimana bukan bodoh, bukan apa? Jadi hanya itu bodoh. Ya, orang ini celaka. Dia bodoh, tapi tidak tahu kalau dia bodoh. Maka jangan sembarangan memberikan fatwa. Ketika kita ditanya, kita bukan ahlinya. Kita ada dulu minum nama berdebat warisan. Bagaimana? Bukan. Kasih tahu saya tidak tahu masalahnya. Kalau kita ahli memakai apa ini? Daripada satu fatwa yang kemudian dijalankan oleh orang lain yang ada syahadat. Ini makna dimakan dapat bahasa. Jadi apapun yang dilakukan sebelum dia mati dan apapun yang dilakukan setelah dia mati. Ini sebagaimana termaktub di dalam tafsir Al-Baghawi. Qaddamai qabla mati, akharai ba'da mati. Sebelum mati dan setelah mati. Maka kita jangan merasa aman buat dia meninggal. Kamu meninggal aman. Ya, aman. Bagaimana aman? Kita ada penonton macam-macam. Kita ada penonton yang tenang. Diamalkan oleh orang itu sehingga mereka ratusan orang, ribuan orang sama dalam beribadah. Gara-gara ini. Maka bagaimana hukum mereka dalam hukum. Bertanya bahwa balik. Kau sini sedang main dalam itu. Kita lanjut. Bani insan ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Iya, ini kita tafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Manusia bersaksi terhadap dirinya sendiri. Kalau kita melanjut ke dalam tafsir yang pertama tadi, Abu Jahal menjadi saksi bagi dirinya sendiri kalau dia berbuat maksiat. Maka ketika Allah tampakkan kepada dia, ini dosa-dosa, wakafa binafsika liyawma 'alaika hasib. Kamu sendiri yang menentukan masuk surga atau neraka. Haji dan negara kedua, surga atau neraka. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, al-insan yang dimaksud di sini adalah majas mursal alaka kulliyah. Ini sebuah kalimat majas mursal. Tetapi yang diinginkan adalah bahagia, bukan seluruh manusia, tapi bahagia. Apa itu bahagia? Aman,
mata, telinga, kaki, dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Tangan ini jawari sebenarnya anggota ini bersaksi nanti pada masa. Sedangkan hukum manusia tak mau dia mengingkari berbuat maksiat. Sih tidak berbuat maksiat ya. Tetapi apa? Insan yang dimaksud di sini adalah jawari kekuatan dia. Tangan dia berbicara. Maka kata Imam Jalalain, syahidun, syahidatun, bataktif. Dia menjadi saksi dan dia ngomong. Apakah kan bisa ngomong? Kita jangan terbayang ngomong itu seperti mulut kita saja ngomong. Orang bisu juga ngomong, tapi tidak dengan mulut, tapi dengan isyarat. Orang bisu dengan isyarat dia ngomong. Kemudian di jalan raya, lampu kan ngomong di badan. Ketika lampu merah, penaiklah gedang, nyohanaga lalu bilang tidak, manusia tidak juga dia berdiri. Dengan apa? Bahasa isyarat, nah isyarat. Kemudian ada P di kepala, artinya apa? Dilarang parkir. Manusia kan dilarang parkir, tidak boleh, tidak parkir. Artinya benda mati bisa, apalagi kita. Polisi ketika masuk ke rumah orang yang rumah yang diobrak oleh pencuri, yang duluan dia cari apa? Sidik jari bisa berbicara dan menentukan ini sidik jari siapa. Ya. Jadi makna balik insanu ala nafsi basirah itu maknanya apa? Balik itu bahkan nanti di pada masa anggota tubuh manusia itu menjadi saksi. Tidak semuanya. Jadi apa yang tangan saja atau telinga atau mulut yang makan haram atau mata, kemudian yang lain tidak. Ya. Artinya apa? Hanya yang tertentu saja. Ini namanya majas mursal alaqah juz' kuliah. Contoh. Ketika kita ditanya oleh orang, kita berada di Jakarta, ditanya tinggal di mana? Di Aceh. Padahal dia tinggal di Aceh, bukan Aceh kan puasa nih. Aceh kan puasa. Kita katakan tinggal di Banda Aceh. Ya. Tinggal di Banda Aceh, ini namanya majas mursal alaqah kuliah. Ketika orang menyebutkan balik insan, bahkan seluruh manusia, tidak seluruhnya, tetapi apa? Tangannya, kakinya, yang perutnya yang makan haram, kemudian telinganya, matanya, hanya sebagian saja. Yang lainnya tidak akan menjadi saksi, hanya sebagian saja. Makanya dalam tafsir Al-Nawawi beliau mengatakan, al-murad bil insan, al-murad bil insani al-jawarih. Yang dimaksudkan dengan insan di sini adalah anggota tubuh manusia yang sering berinteraksi dengan manusia. Jarok sering berinteraksi, mulut gelak menang sering berinteraksi dengan manusia. Kaki begitu juga. Kemudian telinga begitu juga, sering dengan ibadah. Mata begitu juga, sering dengan maksiat. Semua anggota tubuh ini akan menjadi saksi nanti di pada manusia. Ibadah apa? Ya. Yang nanti ada beri berapa benar. Tapi kita jangan terbayang berapa ketika kita di dunia kita. Karena kehidupan itu berbeda semuanya. Kehidupan kita berbeda. Kehidupan di dalam ini, di dunia ini akan berbeda nanti di alam bangsa. Nanti lihat ada kitab Imam Al-Qurtubi, judulnya At-Tadhkirah. Ya, judul kita Tadhkirah. At-Tadhkirah an ahwali mauti, memperingatkan manusia tentang kehidupan setelah mati. Ya, al-hayat ba'da wa hayat akhirah, dan kehidupan akhirat. Itu dibahas dalam kitab At-Tadhkirah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan kembali, itu ada kata mutah di sini. Bali insanu ala nafsihi basirah. Kok ada basirah? Makanya kita selalu terbayang kalau ada kata mutah mana? Al-Baqarah, sapi betina. Padahal bukan sapi betina. Al-Baqarah maknanya wahidul baqar kana wa unsa. Satu ekor sapi jantan atau betina, namanya Al-Baqarah. Bukan sapi betina. Lihat di kampus manapun, kampus Arab manapun boleh. Al-Baqarah satu ekor sapi. Al-Namlah bukan sapi betina, tidak, bukan sapi betina. Al-Namlah hanya satu ekor semut. Makanya kalau ada kata mutah itu bisa panas. Fatimah, Anas, Fatih, Zakar, Maimun, laki-laki, Maimunah, perempuannya. Tetapi tidak semua kata mutah yang perempuan. An-Namlah satu ekor. Al-Burtuqalah satu jeruk, yang bukan jeruk perempuan, bukan jeruk perempuan. Al-Burtuqalah
Kita barusan salat maghrib berjamaah, anggota umum menjadi saksi kalau kita barusan salat maghrib berjamaah. Jadi makanya kenapa kita habis salat maghrib fardu, tapi nakbir dan dulu supaya sajadah ini juga menjadi saksi di pada masyarakat kalau kita ada salat sunnah. Nah, makanya diusahakan setelah salat fardu itu pindah kepada ini. Yang itu pindah kepada ini supaya banyak yang menjadi saksi kita nanti di pada masyarakat. Ini namanya basirah. Basirah itu tak itu apa? Tak yang dulu alal mubadarah. Mubadarah itu apa ya? Betul-betul dia akan menjadi saksi mana pertengkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan menjadi saksi. Nah, ini seperti benda mati jadi saksi. Dulu kita tak kebayang benda mati jadi saksi. Seorang pun dulu pinggir-pinggir pakai pinggir. Nah, kayak pakai opsial. Raja apakah alatnya? Tak pinggir. Habis pula alat ini menjadi saksi. Si fulan cuma masuk 2 kali, si fulan cuma masuk 3 kali. Dari mana? Dari alat tawannya. Dari alat. Artinya benda mati menjadi saksi bagi orang ini. Apalagi katanya dia begitu hebatnya tangan ini. Apalagi matanya, apalagi mulut. Makanya kalau tangan berbuat dosa itu istighfarlah. Ya Allah Ta'ala. Apabila mulut berbuat dosa istighfarlah. Apabila mata berbuat dosa istighfarlah. Lagi maaf Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menjadi saksi kalau kita berbuat maksiat dan meminta maaf. Mulut ini dimenang. Kalau kau dengan malam lagi maaf Allah, lu lagi maaf. Karena sengaja Allah. Maka jangan sampai kita meninggal. Mulut ini masih meninggalkan dosa. Tangan masih meninggalkan dosa. Kaki masih meninggalkan dosa. Telinga begitu dan anggota tubuh yang lainnya. Kau sendiri sedang jawab di dalam kita lihat. Kalau di sini disebutkan syahidu tartibu jawarihu bi'amali ya. Jadi setiap apapun yang dilakukannya, ini tangan ini menjadi saksi. Jadi dia menjadi saksi kalau dia ada bersedekah. Mulut menjadi saksi kalau dia ada berzikir. Bi'amali dengan amal yang dikerjakan. Jadi anak-anak muda panggil Allah, ya Allah kita buat mati. Hanya kita jadi Allah buat pribadi kita. Karena pribadi itu kadang-kadang makanya kita mendarahkan saja. Betul dia juga mati, betul ya. Betul hanya itu mati. Betul dia sujud. Ini dalil kalau seorang dibangkitkan di padang mahsyar dengan tangan lama dia ketika dia sebelum meninggal, dengan anggota tubuh yang buruknya. Kalau orangnya putih, pada bangkitkan putih ini. Kalau orang itu cacat, bangkitkan cacat juga. Kalau seandainya dia ganteng juga, menyokanya panggil, bangkitkan panggil. Untuk apa? Supaya anggota tubuh yang dulu ketika dia di dunia menjadi saksi waktu dia dibangkitkan pada masa. Jadi makanya kadang-kadang tidak kira-kira ada menuju jawaban yang jawaban tadi cukup. Waktu meninggal dia tak kacau jawabannya. Jadi makanya jawaban tidak jawab yang wajib. Makanya ketika nanti Allah bertanya, apakah kamu hendak berbuat maksiat? Dijawab dia jawab, kayaknya kalau jawab, lu pemain baru. Dan saya pak pemain lama. Saya tidak berbuat apa-apa, tapi tidak. Karena ini langsung bersaksi. Syahidu tantiqun bi'amalihi. Ini kalau kita yang menjalani. Kau sendiri sedang berdoa di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Walau al-ma'adzirah. Coba dibaca. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Iya, itu bukan. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Kita lihat ini dulu. Jadi tafsirannya apa? Lau ja'a bi kulli ma'dziratin ma bilati. Walaupun dia beralasan apapun tidak akan diterima alasan. Kenapa? Tangannya sudah menjadi saksi. Kemudian apa? Anggota tubuh menjadi saksi. Tidak hanya anggota tubuh saja. 2 malaikat menjadi saksi. Ada perkara pembandingan malaikat mungkin dua malaikat. Ada malaikat Allah menjadi saksi. Malaikat Allah menjadi Nabi kita juga menjadi saksi. Li ayyi yawmin ujilahnya. Di situ ada disebutkan uktitat. Kita akan ketemu dengan Nabi Muhammad walaupun hanya sebentar saja. Dan Nabi Muhammad menjadi saksi bagi kita juga. Apa saksi bagi kita? Nabi Muhammad bersaksi, ya Allah, benar ya Allah. Saya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi apanya itu ya Allah. Itu saksi yang ini. Makanya ketika nanti ada seorang orang dimasukkan ke dalam neraka,
Allah memanggil Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, belum balik apa kurang balik?" Aja kurang. Maka Nabi Muhammad ketika mendengar bacaan wajibna bika ala haula'i syahida, nanti di pada masa kata Allah, saya akan mendatangkan kamu menjadi saksi bagi umatku yang Muhammad. Ketika umatku itu saya apa masukkan ke neraka, ketika umatku saya azab nanti pada masa, kamu menjadi saksi. Apakah tidak saya beritahukan dalam Al-Quran atau tidak pernah kamu beritahukan melalui hadis? Maka Nabi Muhammad ini mana yang mau pegang, mana yang mau pegang. Balik-balik apa nanti diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun orang-orang tertentu, orang-orang tertentu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna walau alqa ma'afiyah. Kita lanjutkan satu ayat ini atau satu ayat dua ayat, karena ayat yang akan kita baca sekarang berhubungan dengan ayat 12. La tuharrik bi lisanaka litahjala. Dibaca. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya, ini kita kan tak paham. Ya Muhammad, jangan gerakkan lidahmu cepat-cepat untuk bisa menguasainya. Itu apa maksudnya? Jadi begini, Allah ini ceritakan Al-Quran itu hanya bernilai mata-mata. Kita perlu memahami Al-Quran. Makanya tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab beliau, apa kata beliau? Kalau ini kekuatan kedua muncul di tubuh kita, kekuatan kedua bagaimana? Lautan mau kita seberangi, rumahnya yang lalu. Bagi begitu coba lihat handphone. Dia nggak bisa naik di tubuh ini nggak sanggup naik. Tetapi kekuatan kedua dia membuat dia sanggup naik ke atas apa namanya? Bintang. Lewat bintang. Gunung lewat gunung. Itu ada gunung tubuh baru hek. Lalu tapi kekuatan kedua hantar hek. Lalu hana hek. Inilah yang kita bagikan kekuatan kedua dalam beribadah. Makanya salah satu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ada 10 cara untuk membangkitkan kekuatan yang kedua dalam tubuh manusia. Ya, salah satunya apa? Kita bukan kaji tasawuf di sini. Kita bukan kaji tasawuf, kita kaji tafsir. Cuma kita baca satu saja. Qiraatul Quran, bacalah Al-Quran. Bagaimana bacanya? Pelan-pelan bacanya. Tadabbur, wa tafahum bi ma'anihi. Kamu pahamilah maknanya. Maka tidak yang baca Al-Quran. Al-Quran itu dialog interaktif. Kalau dia memahami Quran, dialog interaktif antara Allah dengan seorang hamba. Sebagaimana seorang ibu memberikan nasihat kepada anaknya, nah yang itu demikian pula Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, jangan buku kita baca yang jelas kita pahami maknanya. Kita mendadakan maknanya ini maknanya yang kita pahami. Kenapa? Allah sedang menasihati kita. Pengen juga tadi. Nasa pramu tahu pengen kita nasa pramu tahu. Lu jangan pernah tahu masalah kita nak tahu. Ya, tidak ada masalah. Semua dia tidak. Cuma manusia saja kalau Quran dan ada dalam Quran. Belum baca dalam ada itu. Ni kalau belum baca, ni kalau baca. Sallallahu dan yang baca apa? Tapi kalau apa namanya dia jika ada tidak tinju wajib dia udah buat apa? Jadi makanya kalau ingin mengkaji Al-Quran, kalau ingin dapat kekuatan kedua dalam tubuh ini, pahamilah Al-Quran. Kekuatan itu akan muncul dengan sendirinya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Maka seorang sudah lelah sekali. Tapi dia bisa menunjukkan mana? Padahal dia sakit dan lelah. Yang membuat dia seperti itu adalah kekuatan kedua kemudian. Ya, kekuatan kedua kemudian bisa membuat dia sanggup. Ya. Makanya kalau ada orang mancing, diulangi kita dalam mancing. Tubuhnya kalau kita lihat hanya lima mungkin mau ideal, tapi karena yang kekuatan kedua yang muncul 10 jam sampai dia berdiri. 10 jam sampai berdiri. Nah, bertanya mau berangkat ini, saya mabuk. Bertanya padu saya mabuk. Saya mabuk perkara kita saya mabuk. Untuk jangan mau ini, yang saya mabuk. Awak kan ada padu ya, padu saya mabuk. Ketika sampai ini kata, ikan cuma sedikit bukan. Ya, karena sebabnya yang jumbo tidak menyeberang itu tidak akan percaya. Ya, ketika itu apa? Kata beliau di sana ombak. Itu kekuatan kedua yang muncul, bukan kekuatan pertama. Kalau kekuatan pertama tidak tidur. Waktu pulang rumah masih
Mekah. Itu ada masjid-masjid, nanti satu masjid di malam itu. Ya, di malam itu. Ya dia berarti itu batu. Maka dari batu seperti itu. Ya. Sana semalam ada orang masjid semalam di Majus, semalam di Majus. Tahu? Bedanya di Timur Tengah, rumah mulai Majus. Rupanya teman saya ini penasaran dengan Majus. Bijak balik ke Timur. Ketika dia ingin siapa yang salah di Majus. Rupanya itu bayangin, umur 60, 70, 80. Bukan apa. Ketika dia ambil salah dia tanya, Pak Guru tapi, hai aku punya kebahagiaan masalahnya. Hai aku, maka saya kok terbayang ni. Kalau bukan aku akan itu. Lu bertanya apa tu terbayang? Di malam memang apa kata saya? Kamu salah dengan tubuh. Saya salah bukan dengan tubuh saya. Dengan jiwa saya, dengan batin saya, tempatan kedua. Ya. Maka yang tubuhnya biasa sama saya. Saya sudah terbiasa dengan baju saya. Makanya kita itu yang kita kata ya Allah. Yang kumpul. Gunakanlah kekuatan kedua maka kita tidak pernah capek. Seperti seorang ini akan pergi ke mana dia pergi. Lautan dia sebenarnya naik. Itu kekuatan kedua yang muncul. Dengan kekuatan kedua muncul pada diri. Oh sini sekali ada senior saya di UIN. Dia hijau pendajian cuti 20 orang. Belum tanya, kau macam apa? Ya kalau nanti di Mesir, abian mana? Ya kalau nanti di Maluku, abian mana? Ya kalau nanti di Surabaya, ada mana? Wong kena, anak luka kira berhubungan. Ada apa? Kerinduan saya ini sudah mengalahkan doa saya. Lu akan buktikan pada kita mau pilih. Pada kita Mesir mana yang yang Mesir berhubungan, kata nama. Yang baru pulang berhubungan itu kata nama. Jangan Surabaya berhubungan itu kata nama. Itu adalah untuk kenapa kedua. Lu tanya macam apa? Baru satu dari Surabaya. Aneh. Saya tak berheran. Beliau menggunakan kekuatan kedua. Kekuatan apa itu? Cinta beliau sama anaknya. Sehingga mengalahkan lelahnya beliau. Maka kecintaan kita kepada Allah itu mengalahkan lelah kita dalam beribadah. Ya, ada lelahnya beribadah. Lagi cinta mawe itu menghilangkan sifat lelahnya. Dari lelah mawe, anak-anak cinta kepada mawe. 5 juz, 6 juz, anak matalah. 12 juz tidak anak matalah. Tapi punya tubuhnya terbatas. Tubuh ini butuh istirahat. Ya, tubuh ini terbatas. Kau sendiri sedang dipanggil. Jadi maka Allah mengatakan yang pertama, la tahrik bihi lisanaka, lisanaka. Jangan buru-buru, jangan cepat-cepat ketika memahami Al-Quran. Makanya di dalam Syekh Al-Quran mengatakan, ketika kita ingin memahami Al-Quran, kalau ingin nikmat, bacalah, pahamilah, tadabburlah, kemudian memahami apa yang terkandung di dalamnya. Insya Allah nilainya akan dapat di situ. Betul nilai. Jangan buru-buru. Padahal dia menuju kalau tidur, punya baca, pergi tidur. Ya, jadi kita lihat nilai. Contoh lain. Pada suatu hari, ada seorang sahabat jadi imam. Setiap orang jadi imam, beliau selalu baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Padahal dia menghafal Quran. Dikitnya baca. Akhirnya sahabat melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, di bulannya tadi baca Qul ya Rasulullah. Bukan baca ayat lain ya Rasulullah. Dia menghafal Quran. Kenapa tak hari ini satu juz, besok satu juz, besok? Kenapa Allah? Nampak dia Rasulullah. Bedanya ya Rasulullah. Kamu setiap salat untuk jadi imam, kenapa baca Quran? Ya Rasulullah. Dari sekian ayat ini, lu tujuan baca Qul dia lain malu ya Rasulullah. Saya memahami dulu lah yang itu Rasulullah. Ketika saya baca Qul lu cukup Allah ya Rasulullah. Karena di antara sekian ayat inilah yang paling saya pahami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lanjutkan terus baca Qul jawabannya dia bukan baca Qul. Ananya lain. Yang lain kan daripada kan begini. Ya baca. Jadi artinya apa? Allah menyuruh Rasulullah menyuruh bisa memahami. Kita mengejar nilai, bukan jumlah. Untuk apa kita jumlah? Kita tidak paham. Dan bacaan, kenapa? Pada suatu hari saya ceramah di TVRI
Setelah itu ada imam. Jadi imam lain berceramah lain. Setelah itu banyak imam baca ayat tentang penanti surga, tentang surga. Ya, diceritakan tentang surga. Nikmat ada. Rupanya itu diikat orang mohon. Setelah habis salat saya lihat, rupanya orang yang nangis itu ada seorang bapak umur 60 sampai 70 tahun. Belum tahu. Bahkan yang mau apa? Lagi ada yang baca. Cukup lagi baca. Rupanya bapak paham apa yang baca oleh imam. Nak paham. Yang tahu apa? Belang-belang baca. Pak yang baca surga. Oh surga. Lebih dekat. Surga apa? Oh ini surga. Jadi artinya beliau tidak paham apa yang dibaca oleh imam. Makanya beliau tidak menikmati bacaannya. Jadi makanya anak perlu lunak. Ya. Jadi artinya apa? Ini yang ada satu hadis. Ketika ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin sebagai contoh. Ada seorang pemuda mengatakan, ya Rasulullah, inilah la akhir. Saya selalu terlambat salat subuh ya Rasulullah. Lalu